Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Siswa Bodosari, Bapak SD, dan juga para bapak dan ibu guru SD2 Bodosari yang saya hormati. Perkenalkan, saya kali ini akan menyampaikan tentang diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD2 Bodosari tentang pemahaman budaya positif. Calon guru penggerak angkatan 7. Dalam program pendidikan guru penggerak ini saya sudah sampai pada modul 1, di mana modul 1 ini ada 4 modul. Fokus pada kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Intinya budaya positif adalah sesuatu perbuatan yang positif yang dilakukan di sekolah. Ini ada hubungannya dengan disiplin. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di lingkungan kita disiplin telah berubah maknanya, tidak lagi belajar tetapi untuk mendapatkan kepatuhan, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif ini ada 4 hal. Tadi makna disiplin, teori, motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya tentang perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon dengan teori kontrol ini lebih baik yang teori kontrol. Nah, dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan yang stimulus respon ini kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nilai-nilai kebajikan universal. Dalam budaya positif tentu di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya ada nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 macam. Yang 2 dari motivasi eksternal dan yang 1 dari motivasi internal. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini kalau hukuman ini lebih kepada paksaan, kalau konsekuensi ini pada stimulus tanggapan. Konsep diri yang buruk kalau hukuman, kalau yang konsekuensi ini konsep diri yang baik. Terus dalam budaya positif tadi ada restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter
karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: memperbaiki hubungan, tawaran dan atau bukan paksaan, terus fokus pada solusi. Jadi contohnya apabila ada anak yang melanggar peraturan atau anak yang melanggar tata tertib di sekolah, ini bisa kita lakukan restitusi. Selanjutnya tentang identitas, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ini ketiga-tiganya ini berbeda. Kalau hukuman ini lebih berperilaku pasif atau agresif meningkat. Kalau yang konsekuensi ini lebih pada monitoring dan supervisi. Kalau yang restitusi ini murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang selalu ditekankan dalam program studi pembela, bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kita juga harus cakap dalam memerintah. Yang selanjutnya tentang pengertian budaya positif. Ini secara umum yang di dalamnya ini ada lingkungan positif, terus ada keyakinan kelas, dan juga ada peraturan. Peraturan dengan keyakinan kelas ini berbeda. Kalau peraturan ini selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau keyakinan kelas ada bentuk tanggung jawab di dalamnya. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Bahkan kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan juga butuh kebutuhan hidup. 5 posisi kontrol, ini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini yang harus kita lakukan terhadap anak, terhadap murid-murid kita. Kita bisa melakukan pendekatan sebagai teman atau sebagai manajer, ini yang sangat diharapkan. Tetapi biasanya guru-guru itu pendekatannya menggunakan yang penghukum atau yang pembuat orang merasa bersalah ini. Ketika ada anak yang melanggar, langsung dikasih sanksi, langsung dihukum, langsung di justice. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini segitiga restitusi ini tadi bisa diterapkan ketika ada anak yang melanggar peraturan sekolah atau peraturan di dalam kelas. Yang pertama, kita bisa menstabilkan identitas terlebih dahulu. Caranya dengan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita tidak langsung menyalahkan murid tadi. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi kita tanya, kenapa dia melakukan itu, apa alasannya, terus apa yang dia lakukan itu tadi penting apa tidak, terus besok dilakukan lagi atau tidak, dan seterusnya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini perlu kita tanamkan kepada murid kita tentang keyakinan yang baik, yang positif tadi. Ini ada sedikit contoh segitiga restitusi.
melanggar tidak memakai kaos kaki. Ya, itu tadi tentang budaya positif yang sudah saya terima dari program pendidikan guru kerja. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang menanggapi atau ada yang ditanyakan, silakan. Atau sudah paham semua? Saya baik, adalah masalah tolong diulangi masalah motivasi tadi Pak, masalah motivasi ada eksternal, internal dan tolong dijelaskan masalah motivasi tersebut. Tentang motivasi ini ada dua macam, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Ini merupakan teori motivasi perilaku manusia. Yang motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi tentang apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Ini kadang timbul dari perilaku murid-murid kita. Kadang ada anak yang suka sekali ketika dikasih PR gurunya. Karena apa? Nanti akan dipuji oleh gurunya atau mendapatkan hadiah dari gurunya. Itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan yang motivasi internal ini yang dari dalam dirinya sendiri, ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Sebelum melakukan sesuatu, murid tadi sudah berpikir terlebih dahulu tentang apa yang akan dilakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal dan masuk pada tujuan disiplin positif. Berarti motivasi eksternal, berarti motivasi yang timbulkan dari luar Pak ya? Bahkan kan dari guru misalnya, kalau bisa ini dikasih waktunya atau apa gitu Pak. Kalau motivasi internal berarti dari dirinya sendiri. Kalau saya belajar dengan dia mungkin saya bisa jadi juara. Berarti tadi itu motivasi internal Pak ya? Ingin menjadi dokter dan sebagainya ya. Masih cita-cita tadi Pak, motivasi internal. Jadi dari dalam Pak, dari dirinya sendiri Pak. Iya, dirinya sendiri Pak. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya. Intinya tadi budaya positif di sekolah ini harus kita terapkan di sekolah kita. Tentu dengan kolaborasi antar sesama guru ini yang paling penting. Guru-guru harus kompak, harus melakukan budaya positif ini tadi. Terima kasih. Banyak kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.